Halo ChatGPT, apa kamu tahu tentang fenomena badan demam dan sakit tenggorokan? Halo, badan demam dan sakit tenggorokan adalah gejala umum yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, terutama infeksi. Berikut beberapa penyebab yang sering terkait dengan gejala tersebut. Infeksi virus. Ini adalah penyebab paling umum, seperti flu, influenza, common cold, pilek biasa, atau COVID-19. Virus ini biasanya menyebabkan demam ringan hingga tinggi dan sakit tenggorokan. Pada beberapa kasus, bisa disertai batuk, hidung tersumbat, atau nyeri otot. 2. Radang tenggorokan pharyngitis. Ini adalah peradangan pada tenggorokan yang sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, seperti Streptococcus penyebab strep throat. Infeksi bakteri ini biasanya memerlukan antibiotik. 3. Infeksi amandel, tonsilis. Peradangan pada amandel juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan dan demam. Tonsilitis bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. 4. Alergi atau iritasi. Paparan terhadap alergen seperti debu, serbuk bunga, atau iritan seperti asap rokok bisa menyebabkan iritasi tenggorokan tanpa infeksi. Meskipun alergi biasanya tidak menyebabkan demam, rasa sakit di tenggorokan bisa muncul. 5. Dehidrasi. Kekurangan cairan juga bisa membuat tenggorokan terasa kering dan sakit. Ini mungkin disertai dengan rasa lelah yang menyerupai gejala demam. Biasanya, jika demam dan sakit tenggorokan berlangsung beberapa hari tanpa perbaikan, terutama jika disertai dengan gejala serius seperti kesulitan bernapas atau menelan, berkonsultasilah dengan dokter untuk diagnosis lebih lanjut. Nah, sebenarnya istilah infeksi itu apa sih? Infeksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit masuk ke dalam tubuh dan mulai berkembang biak, menyebabkan respons dari sistem kekebalan tubuh. Infeksi bisa terjadi di berbagai bagian tubuh dan dapat bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada jenis mikroorganismenya dan seberapa kuat sistem kekebalan tubuh seseorang. Beberapa poin penting terkait infeksi. Bakteri. Mikroorganisme ini bisa menyebabkan infeksi seperti radang paru-paru, infeksi saluran kemih, atau radang tenggorokan, strep throat. Infeksi bakteri biasanya diobati dengan antibiotik. 2. Virus. Virus lebih kecil dari bakteri dan tidak dapat berkembang biak di luar sel hidup. Mereka menyebabkan infeksi seperti flu, pilek, hepatitis, dan COVID-19. Antibiotik tidak efektif untuk mengobati infeksi virus, tetapi obat antivirus untuk beberapa jenis virus. 3. Infeksi jamur umumnya terjadi di kulit, tetapi bisa juga menyerang paru-paru atau bagian tubuh lain, terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Parasit. Organisme ini hidup dan berkembang di tubuh inangnya. Contohnya adalah malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tanda-tanda infeksi bisa meliputi demam, nyeri, peradangan, dan kelelahan. Bergantung pada lokasi dan jenis infeksi, gejalanya bisa berbeda-beda, dan pengobatannya juga disesuaikan dengan penyebabnya. Oh, jadi istilah infeksi itu kalau kondisi yang disebabkan karena adanya mikroorganisme ya. Nah, kalau terjadi luka aja tapi tanpa ada mikroorganisme disebut apa?
Betul, istilah infeksi merujuk pada kondisi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Sedangkan jika terjadi luka tanpa adanya mikroorganisme yang menyerang, maka kondisi tersebut disebut sebagai peradangan atau inflamasi. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap luka, iritasi, atau cedera fisik seperti tergores, terkena benda tajam, atau cedera akibat trauma. Pada kondisi ini, sistem kekebalan tubuh akan bekerja untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Tanda-tanda peradangan meliputi 1. Kemerahan. Aliran darah meningkat ke area yang terluka. 2. Pembengkakan. Cairan dan sel-sel kekebalan tubuh menumpuk di sekitar luka. 3. Nyeri. Saraf di sekitar luka terstimulasi oleh zat kimia yang dilepaskan selama proses peradangan. 4. Panas. Peningkatan aliran darah menyebabkan suhu area tersebut meningkat. 5. Gangguan fungsi. Kadang-kadang area yang meradang menjadi sulit digerakkan tergantung pada lokasi luka. Peradangan adalah proses yang normal dan penting dalam penyembuhan, tetapi jika berkelanjutan atau tidak terkendali. Misalnya, dalam kondisi autoimun atau cedera kronis, bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Namun, peradangan berbeda dari infeksi karena tidak melibatkan mikroorganisme, meskipun peradangan bisa terjadi sebagai respons terhadap infeksi jika mikroorganisme terlibat. Nah, tadi kan disebutkan kalau obat untuk infeksi bakteri itu pakai namanya antibiotik. Nah, kalau yang karena virus itu obatnya namanya apa? Untuk infeksi yang disebabkan oleh virus, obatnya disebut antivirus. Antivirus dirancang khusus untuk melawan infeksi virus dengan cara menghentikan replikasi virus atau menghambat siklus hidup virus di dalam tubuh. Antivirus tidak membunuh virus secara langsung, seperti antibiotik membunuh bakteri, tetapi mereka memperlambat atau menghentikan perkembangan virus, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat mengatasinya. Beberapa contoh obat antivirus yang umum digunakan meliputi 1. Acyclovir dan valacyclovir digunakan untuk mengobati infeksi virus herpes termasuk herpes simplex, penyebab luka dingin dan herpes genital, dan varicella zoster, penyebab cacar air dan herpes zoster. 2. Oseltamivir, Tamiflu, digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi virus flu influenza. Remdesivir digunakan untuk menangani infeksi virus SARS-CoV-2, COVID-19, pada kasus tertentu. 4. Zidovudine dan lamivudine, obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV, Human Immunodeficiency Virus. Namun tidak semua infeksi virus memiliki obat antivirus khusus. Banyak infeksi virus, seperti pilek biasa, diatasi oleh sistem kekebalan tubuh tanpa perlu pengobatan khusus. Istirahat, hidrasi, dan obat-obatan untuk mengatasi gejala, seperti penurun demam, biasanya direkomendasikan. Antibiotik tidak efektif melawan virus, sehingga penting untuk tidak menggunakan antibiotik untuk infeksi virus, karena bisa menyebabkan resistensi antibiotik pada bakteri. Nah, cara membedakan infeksi virus sama infeksi bakteri itu gimana? Kalau secara visual apa bisa? Secara visual, sulit untuk membedakan infeksi virus dan infeksi bakteri karena banyak gejalanya yang mirip,
seperti demam, sakit tenggorokan, batuk, atau lemas. Namun, ada beberapa petunjuk yang bisa membantu Anda mengidentifikasi kemungkinan apakah suatu infeksi disebabkan oleh virus atau bakteri. Meski begitu, diagnosis pasti biasanya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis, termasuk tes laboratorium. Berikut beberapa perbedaan umum antara infeksi virus dan bakteri. 1. Infeksi virus. Gejala awal biasanya dimulai dengan gejala yang lebih ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam ringan, dan kelelahan. Durasi, infeksi virus sering berlangsung beberapa hari hingga 1 minggu dan cenderung sembuh dengan sendirinya. Gejala spesifik, hidung berair atau tersumbat, batuk kering atau berdahak yang ringan, sakit tenggorokan tanpa nanah, demam yang tidak terlalu tinggi kecuali infeksi virus tertentu seperti flu atau COVID-19. Contoh penyakit, pilek, flu, COVID-19, cacar air, dan infeksi virus lainnya. Infeksi virus umumnya tidak memerlukan antibiotik, dan pengobatan berfokus pada meredakan gejala, misalnya dengan obat pereda nyeri atau penurun demam. 2. Infeksi bakteri, gejala lebih parah. Infeksi bakteri sering menyebabkan gejala yang lebih berat dan spesifik tergantung pada bagian tubuh yang terinfeksi. Durasi, infeksi bakteri cenderung lebih lama atau tidak membaik tanpa pengobatan, biasanya membutuhkan antibiotik. Gejala spesifik, sakit tenggorokan disertai nanah atau bintik putih pada amandel, seperti pada radang tenggorokan bakteri. Demam lebih tinggi dan lebih lama. Batuk dengan lendir kental berwarna kuning atau hijau. Infeksi pada luka yang menyebabkan nanah, pembengkakan, dan rasa sakit yang meningkat. Contoh penyakit, radang tenggorokan bakteri strep throat, infeksi saluran kemih, infeksi paru-paru, pneumonia bakteri, infeksi sinus bakteri. 3. Perbedaan umum, demam. Infeksi virus sering menyebabkan demam ringan hingga sedang, sedangkan infeksi bakteri bisa menyebabkan demam lebih tinggi dan bertahan lebih lama. Waktu muncul gejala, infeksi virus seringkali muncul perlahan dan sembuh dengan sendirinya, sementara infeksi bakteri bisa berkembang lebih cepat dan gejalanya memburuk seiring waktu. Nanah. Nanah atau cairan yang kental dan berwarna hijau atau kuning lebih sering muncul pada infeksi bakteri, misalnya pada tonsil atau luka. Tes laboratorium. Untuk memastikan, dokter mungkin melakukan tes seperti kultur tenggorokan, tes darah, atau pemeriksaan lainnya untuk mengidentifikasi apakah penyebabnya adalah virus atau bakteri. Secara visual atau gejala saja, seringkali tidak cukup untuk membedakan antara keduanya dengan akurat. Dan itulah mengapa dokter biasanya melakukan tes diagnostik untuk memastikan penyebab infeksi. Mengapa badan bisa demam waktu ada infeksi? Badan bisa demam ketika terjadi infeksi karena demam merupakan salah satu respons alami tubuh terhadap infeksi atau peradangan. Demam terjadi sebagai bagian dari mekanisme sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen, bakteri, virus, jamur, atau parasit yang masuk. Berikut adalah penjelasan tentang mengapa hal ini terjadi. 1. Aktivasi sistem kekebalan tubuh. Saat patogen masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh segera mengenali keberadaan zat asing ini. Sel-sel kekebalan, seperti makrofag dan sel dendritik, mendeteksi mikroorganisme dan mulai melepaskan zat kimia yang disebut sitokin dan prostaglandin. Zat-zat kimia ini memberi sinyal ke hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur suhu tubuh untuk menaikkan suhu. Fungsi demam dalam melawan infeksi. Peningkatan suhu tubuh atau demam membantu tubuh dalam beberapa cara. Menghambat pertumbuhan patogen, banyak bakteri dan virus tidak dapat berkembang biak dengan baik pada suhu yang lebih tinggi. Dengan menaikkan suhu tubuh, tubuh menciptakan lingkungan yang kurang ideal untuk patogen tersebut.
Mempercepat respons imun. Demam meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh, termasuk meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Selain itu, demam juga merangsang sel-sel kekebalan untuk bekerja lebih efektif, mempercepat perbaikan jaringan. Suhu tubuh yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan perbaikan jaringan yang rusak akibat infeksi. 3. Pengaturan suhu oleh hipotalamus. Ketika hipotalamus menerima sinyal dari sitokin dan prostaglandin, ia menyesuaikan set point suhu tubuh menjadi lebih tinggi dari normal. Akibatnya, tubuh merasa kedinginan meskipun sebenarnya suhu tubuh sudah meningkat. Respons tubuh terhadap ini adalah menggigil untuk meningkatkan suhu, memakai pakaian lebih tebal, atau mencari kehangatan. Ketika suhu tubuh mencapai titik yang diinginkan, biasanya gejala seperti menggigil berhenti. 4. Mekanisme pendinginan setelah patogen dikendalikan. Setelah infeksi mulai terkendali, tubuh mengurangi produksi sitokin dan prostaglandin, menyebabkan hipotalamus menurunkan set point suhu tubuh kembali ke normal. Ini dapat menyebabkan keringat berlebih, yang merupakan cara tubuh menurunkan suhu tubuh setelah demam. Kesimpulan, demam adalah tanda bahwa tubuh sedang berusaha melawan infeksi. Meskipun demam dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, suhu yang meningkat memiliki manfaat dalam membantu melawan patogen. Namun, jika demam terlalu tinggi atau berlangsung terlalu lama, hal itu bisa berbahaya dan memerlukan perhatian medis. Nah, kalau kita minum obat anti demam untuk menurunkan demam, itu berarti mengurangi efektivitas melawan virus atau bakteri ya. Secara teori, menurunkan demam dengan obat anti-demam, antipiretik, memang bisa mengurangi salah satu mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Karena demam sebenarnya membantu menghambat pertumbuhan patogen dan memperkuat respons imun. Ada anggapan bahwa menurunkan demam bisa memperlambat proses penyembuhan. Namun, situasinya lebih kompleks, dan ada beberapa alasan mengapa obat antipiretik masih digunakan. Pertimbangan menggunakan obat anti demam. 1. Mengurangi ketidaknyamanan. Demam, terutama yang tinggi, bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti sakit kepala, nyeri otot, lemas, atau menggigil. Dalam kasus ini, obat anti demam seperti paracetamol atau ibuprofen membantu mengurangi gejala tersebut dan membuat pasien merasa lebih nyaman. 2. Mencegah demam tinggi berbahaya. Jika demam terlalu tinggi, di atas 13.900 minum 40 Celsius, hal ini dapat berisiko menyebabkan dehidrasi, kejang demam, terutama pada anak-anak, dan komplikasi serius lainnya. Dalam situasi ini, menurunkan demam adalah penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada tubuh. 3. Demam tidak selalu perlu ditahan terlalu lama. Tidak semua demam memberikan manfaat signifikan dalam melawan infeksi, terutama jika demam hanya menyebabkan ketidaknyamanan yang berlebihan. Obat antipiretik digunakan untuk menjaga suhu tubuh dalam rentang yang lebih aman tanpa mengganggu efektivitas sistem imun secara signifikan. Keseimbangan imun. Meskipun demam membantu tubuh melawan infeksi, sistem kekebalan tubuh tidak hanya bergantung pada suhu tinggi. Ada banyak mekanisme lain seperti produksi antibodi, aktivasi sel darah putih, dan respons inflamasi yang tetap berfungsi bahkan jika demam dikontrol dengan obat. Jadi, menurunkan demam tidak sepenuhnya menghentikan tubuh dari melawan infeksi. Kapan menggunakan obat anti demam? Jika demam membuat Anda merasa sangat tidak nyaman, mengurangi demam untuk meningkatkan kenyamanan dan memungkinkan istirahat yang lebih baik bisa membantu tubuh lebih cepat pulih. Demam yang sangat tinggi, seperti disebutkan sebelumnya, demam tinggi bisa berbahaya, terutama pada anak-anak dan orang yang rentan. Anjuran dokter, dalam beberapa kasus,
Dokter mungkin merekomendasikan penggunaan antipiretik sebagai bagian dari perawatan. Kapan tidak menggunakan obat anti demam? Jika demam ringan, misalnya di bawah 3 level legals, dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan yang parah, mungkin tidak perlu menurunkannya, karena itu bisa membantu tubuh melawan infeksi. Kesimpulan, meminum obat anti demam memang bisa mengurangi manfaat alami demam dalam melawan infeksi, tapi jika digunakan dengan bijak, terutama saat demam tinggi atau menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, obat antipiretik justru dapat membantu proses penyembuhan secara keseluruhan. Keputusan untuk menurunkan demam sebaiknya berdasarkan kondisi tubuh, tingkat keparahan gejala, dan saran dari tenaga medis. Terima kasih ya infonya. Sama-sama, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lain, aku akan bertanya. When mau patuli?